Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 ingin membahas termodinamika tentang subbab, fasa padat, cair, gas, dan diagram fasa. Nah, dengan yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Mufid Saifuddin dan teman saya. Arifin Budi Prastya. Nah, kami dari tingkat 1 Teknik Mesin A, Politeknik Kerja Tunggal, ingin langsung menjelaskan materi bab pertamanya. Nah, mengapa sih kita harus belajar termodinamika? Nah, kita mempelajari termodinamika agar kita mengerti energi yang terkandung dalam suatu benda berkalor sehingga dapat memanfaatkannya untuk kemaslahatan manusia. Dan juga mengerti hubungan antara kalor, tekanan, volume, dan energi yang dihasilkan sehingga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, AC, kulkas, dan kereta uap merupakan pembelajaran termodinamika yang kita pelajari sehingga adanya itu AC, kulkas, dan kereta api uap. Dengan kita mempelajarinya, kita dapat mengubah energi kalor menjadi energi penetap suhu, penggerak seperti di kereta api uap. Nah, lanjut ke mengapa sih kita juga harus belajar diagram fasa? Nah, untuk mengetahui dan memahami diagram fasa adalah penting bagi seorang engineer karena berhubungan dengan perancangan dan pengendalian prosedur heat treatment terhadap material, khususnya logam. Nah, properties atau sifat dari material merupakan fungsi dari struktur mikronnya. Pemahaman tentang diagram fasa untuk sistem logam pandon atau alloy sangat penting karena terdapat hubungan yang sangat kuat antara struktur mikro dengan sifat mekanis material. Pengembangan struktur mikro dari alloy berhubungan dengan karakteristik pada diagram fasanya. Diagram fasa juga memberikan informasi penting mengenai melting, casting, kristalisasi, dan fenomena-fenomena lain. Nah, kita sebagai seorang engineer, kan kita ingin membuat suatu barang, alat, ataupun mesin, kita juga harus menghitungkan kekuatan material tersebut, sifat material tersebut, dan seberapa kuat material tersebut. Nah, makanya kita mempelajari diagram fasa untuk mengetahui hal-hal tersebut. Nah, lanjut ke pengertian fasa. Apa sih pengertian fasa itu? Nah, pengertian fasa keadaan yang berbeda dan homogen dari suatu sistem tanpa batas yang terlihat memisahkannya menjadi bagian-bagian. Nah, ada 3 contoh fasa, yaitu fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Lanjut ke materi fasa padat. Nah, fasa padat atau solid, melansir dari Encyclopedia Britannica, fasa padat memiliki kemampuan untuk menahan gaya yang ada padanya, baik itu secara tegak lurus maupun sejajar dengan permukaan. Nah, contoh-contoh dari fasa padat itu ada kayu, gula pasir, batu, tanah, dan logam. Ada beberapa jenis fasa zat. Pertama adalah padatan atau yang kerap disebut sebagai solid. Zat dengan fasa padat memiliki molekul yang terikat secara rapat. Selanjutnya ada fasa cair atau zat dalam fasa cair memiliki bentuk yang mengikuti wadahnya dalam pengaruh gaya gravitasi. Walaupun mengikuti bentuk wadahnya, zat dengan fasa cair memiliki volume yang tetap. Nah, fasa zat cair ini memiliki bentuk cairan yang tersusun atas molekul yang kurang padat. Makanya dia dapat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, contoh-contoh dari fasa cair adalah air, darah, madu, susu, dan juga bromin. Kemudian lanjut ke fasa gas. Melansir dari NASA Glenn Research Center, fasa gas adalah sebuah zat yang memiliki gaya molekul sangat lemah.
Fase gas ini juga mengambil bentuk dan volume yang sama seperti wadahnya. Seperti fase cair, fase gas ini molekulnya lebih lemah, jadi dia dapat mengambil bentuk dan volume yang sama seperti wadahnya. Nah, contohnya dari fase gas ini ada oksigen, hidrogen, helium, xenon, radon, nitrogen, dan juga ozon. Nah, lanjut diagram fasa. Nah, diagram yang menggambarkan perubahan bentuk suatu zat pada berbagai keadaan tekanan dan suhu. Nah, jadi semakin tinggi titik suhunya, maka semakin tinggi tekanannya. Nah, ini contohnya yang paling simpelnya ya. Jadi semakin tinggi dia titiknya, semakin tinggi titik suhunya, maka semakin tinggi juga tekanannya. Nah, jenis-jenis umum diagram fasa ada diagram fasa tunggal atau uner, satu komponen atau komposisi sama dengan paduan. Diagram fasa biner, dua komponen unsur dan temperatur. Diagram fasa terner, tiga komponen unsur dan temperatur. Nah, lanjut ke diagram fasa tunggal. Diagram fasa tunggal itu sistem komponen tunggal dengan diagram seperti ini yang banyak dikenal dengan H2O yang biasanya tekanannya diambil sebagai koordinat dan temperatur sebagai absis dan dikenal dengan diagram PT air. Untuk contoh diagram fasa sendiri di sini sangat sederhana ya teman-teman. Untuk di sini ada temperatur yang dilambangkan atmosfer, jadi ada 0,6 atmosfer, 1 atmosfer, dan 225 atmosfer. Lalu untuk indikator bawah berisi tentang temperatur atau suhu dengan satuan Celcius. Untuk beberapa daerah-daerahnya, yang pertama adalah daerah ice atau solid, membeku. Lalu daerah yang biru ini adalah daerah liquid. Lalu yang di sini ada titik triple point, dan lalu daerah gas. Untuk titik didih atau critical point-nya pasti diterapkan di ujung ya teman-teman. Lanjutnya diagram fasa biner. Diagram fasa dengan lebih dari dua dimensi dapat dibuat yang menunjukkan efek lebih dari dua variabel pada fase suatu zat. Contoh klasik untuk jenis diagram fasa ini adalah diagram fasa CUNI. Diagram selanjutnya adalah diagram fasa Turner. Tiga komponen merupakan sistem cair. Nah, untuk diagram fasa Turner yang kita jadikan contoh ini adalah diagram fasa Fe3C, yaitu besi karbon dengan campuran karbon. Dan ini juga menjadi standar pada hitungan fasa teknik di seluruh perkuliahan. Jadi kita bab selanjutnya membaca diagram fasa Fe3C karena menjadi dasaran dalam ilmu keteknikan. Jadi kita akan membedah semua satu persatu dari segi temperaturnya, dari kandungan karbonnya berapa persennya, lalu daerah-daerahnya, daerah utama, daerah gabungan, daerah garis gabungan. Ini di sini termasuknya adalah besi murni, yaitu 0,008% karbon. Jadi besi murni di sini ya teman-teman, untuk 0,08% karbon sampai 2%. 2% ini adalah untuk baja, sedangkan di sini besi murni dan cast iron atau besi tuang dari 2% karbon sampai 6,5% karbon. Selanjutnya struktur kristal baja. Struktur kristal baja itu
memiliki 3 struktur dan memiliki 4 simbol atau sebutan lain. Yang pertama ada besi alfa dengan struktur body center cubic atau BBC, sifatnya memiliki sifat magnetik, terjadi di suhu 25 Celcius atau di bawah 1414 Fahrenheit. Untuk selanjutnya, pada suhu 1414 Fahrenheit, baja alfa masih baja alfa dengan struktur BBC, tapi sifat magnetiknya sudah hilang ya teman-teman, karena dipanaskan di suhu 1414 Fahrenheit. Untuk selanjutnya yaitu besi gamma dengan struktur FCC atau front center cubic. Jadi yang menjadi pusat adalah setiap sisi mukanya ini. Jadi punya 6 pusat untuk FCC, sedangkan BBC hanya satu ya teman-teman, di tengah sini. Untuk besi gamma, sifat magnetiknya tetap hilang, sering juga disebut austenitic. Kita lanjut ke besi yang ketiga, yaitu besi delta iron dengan struktur BCC atau body center cubic, sering juga disebut delta ferric, dan terjadi pada suhu 2554 Fahrenheit atau 1394 Celcius. Dan baja itu akan meleleh pada suhu 2800 Fahrenheit atau 1538 Celcius. Nah, untuk per komponennya, diagram fasa memiliki Fe3C, yaitu memiliki komponen A1, garis A1, A2, A3, ACM, daerah solvus, daerah solidius, dan daerah liquidius. A4 untuk garis A1 tersendiri terbentuknya kristal perlit, terjadi pada suhu 723 Celcius. Sedangkan A3 di sini menunjukkan alotropik ya teman-teman, transformasi alotropik atau perpaduan besi dengan baja. Struktur kristalnya pada suhu 910 derajat Celcius. Struktur kristal bersih murni pada suhu ruang hingga titik A3 ini adalah kubik pemusatan ruang, BCC tadi ya teman-teman, dan disebut besi alfa di sini. Dari sini BCC, dan bertransformasi menjadi besi gamma. Di sini di titik ini bertransformasi menjadi besi gamma, dan strukturnya menjadi kubik pemusatan sisi KPS atau front center cubic. Lalu di sini adalah derajat-derajat suhu-suhu penting dalam diagram fasa Fe3C. Ada 723, 911, 1147, 1392, 1493, 1536. Dan untuk selanjutnya di sini di bawah ini untuk indikator karbonnya teman-teman. Indikator karbonnya ada 0,02, 0,1, 0,16 sampai 6,5
67% karbon. Untuk bagian-bagiannya, bagian utama ini untuk bagian utama dulu ya teman-teman. Bagian utama itu terbagi dari besi alpha tadi atau ferrit, besi gamma atau austenite, besi delta iron, juga besi ferrit, lalu area liquid atau area cair, area leleh. Dan ini untuk garis ini adalah Fe3C atau cemented. Nah, untuk ke daerah gabungannya yaitu di area pertama ini, untuk pengertiannya di sini adalah caranya dengan di daerah ini kita tarik garis dari sini ke kiri, yaitu menyentuh daerah alfa, dan ke kanan menyentuh daerah gamma. Sedangkan dari sini dari titik ini kita ke kiri menyentuh alfa dan ke kanan menyentuh Fe3C ya teman-teman. Jadi sesimpel itu. Dari sini kita tarik menyentuh gamma, dari sini kita tarik menyentuh Fe3C. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertemuan garis-garis ini dan di suhu 723 ini, di titik ini terjadilah perlit. Nah, dari reaksi-reaksi tadi menghasilkan beberapa struktur mikrobaja yang baru. Yang pertama adalah eutectoid steel yang memiliki struktur BBC, struktur kristalnya BBC, yaitu body center cubic. Dan kristal campurannya adalah antara ferrit dengan cemented yang disebut dengan perlit. Nah, pada struktur ini bajanya mengandung 0,77% karbon ya teman-teman. Nah, gambarannya seperti ini, saya hapus dulu. Jadi Fe3C-nya atau cementednya itu yang gelap ya teman-teman, dan sedangkan ferritnya ini yang terang. Jadi masih banyak area-area terang pada eutectoid steel. Nanti akan berubah strukturnya ketika untuk struktur mikrobaja yang selanjutnya. Untuk yang kedua, struktur mikrobaja yang kedua yaitu hypoeutectoid steel, mengandung 0,0002 sampai 0,76% karbon, terjadi pada masa pendinginan, fase gamma, menghasilkan ferrit dan austenite. Di bawah ini, di bawah suhu 727 derajat Celcius, austenite sisa yaitu perlit kurang A ya teman-teman, maaf. Struktur akhirnya adalah campuran dari pro-eutectoid, ferrit, dan perlit. Gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang putih-putih ini adalah pro-eutectoid, yang abu-abu ini ferrit, lalu yang hitam ini cemented ya teman-teman.
Yang ketiga, strukturnya namanya hyper-eutectoid steel, mengandung karbon 0,76 sampai 2,114% karbon. Pada pendinginan memasuki dua daerah, yaitu fase pro-eutectoid. Cemented mulai terbentuk sepanjang batas butir gamma. Gamma menghasilkan gamma dan cemented di bawah suhu 727 Celcius. Struktur akhir adalah campuran dari pro-eutectoid, cemented, dan perlit. Nah, untuk yang perlitnya yang gelap ya teman-teman. Jadi perlit itu kan gabungan dari ferrit dan cemented. Dan di sini pro-eutectoidnya yang terang ya teman-teman. Jadi semakin lama baja itu dipanaskan akan semakin banyak menghasilkan semakin sedikit menghasilkan pro-eutectoidnya ya teman-teman, dan yang dihasilkan lebih banyak perlitnya. Untuk yang terakhir, pergeseran eutectoid pada baja paduan. Pada baja paduan, atom karbon dan atom besi saling berkoordinasi dengan atom lain. Oleh karena itu, kadar eutectoidnya dan suhu eutectoidnya berubah bila ada elemen paduannya. Perubahan kadar karbon eutectoid dapat dilihat pada diagram ini ya teman-teman. Jadi pemisalannya seperti ini. Jika kita memadukan baja dengan senyawa MO, yaitu molybdenum, dari awalnya suhu yang diperlukan untuk memanaskan si baja hanya di bawah 750-an derajat Celcius. Ketika kita padukan dengan MO, yang kita perlukan untuk memanaskan si baja paduan tersebut menjadi 850-an derajat Celcius. Jadi perubahan pada suhu untuk memanaskannya juga berubah ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah perubahan pada komposisi eutectoid, kadar eutectoid persentase karbonnya ya teman-teman. Jadi di sini misalnya senyawa molybdenumnya kita tambahkan, yang awalnya kadarnya 0,8% karbon eutectoid menjadi berkurang menjadi 0,3% karbon eutectoid ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan perpaduan terhadap baja murni akan berpengaruh pada suhu panasnya, lalu juga kadar komposisi eutectoid. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau langsung saja via pribadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.